ada sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Come on, tepuk tanganmu buat Tuhan. Dalammu ku temukan sukacita. Yes, Jesus. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Angkat tanganmu, katakan Kaulah sukacita, yes, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari dari awal nyanyi. Yes. Kau akan mendampingi setiap langkahku. Katakan berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Dari buat Tuhan, katakan Kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Katakan Kaulah sukacita, yes, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Biar musik menyembah Tuhan hari ini, serahkan haleluya, haleluya. Bersama tepuk tanganmu di rumah, come on. Everybody shout. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh yeah. Oh 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 oh. Come on, katakan Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Buat tepuk tangan terbaik buat Tuhan, bersorak-sorai buat Yesus. Mari tepuk tangan mana budaya Tuhan. Yes. Mari kita meloncat buat Tuhan, come on. 1, 2, 3, go. Woo. Mari dari awal nyanyi pujian ini, sama-sama katakan batu karang yang teguh. Katakan kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, Kau penyelamat kami Tuhan, yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Berkat tanganmu dari rumah masing-masing, katakan haleluya. Yes, haleluya. Lebih keras lagi. Kau kekal mulia Tuhan. Biar mulia Tuhan, angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya, dahsyat berkuasa. Sambil loncat buat Tuhan, katakan bersorak,
Tuhanku penjuru. Katakan dari mula keselamatanku. Katakan yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Selamat yang bangkit dan hidup. Mana tanganmu? Sama-sama katakan. Lebih lagi. Haleluya. Lebih keras lagi nama mulia Tuhan nyanyi. Yes, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Masalah. Sambil lonceng buat Tuhan katakan. Bersorak. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Sekali lagi kemah bersorak, majukan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bertepuk tangan buat Tuhan. Yes, Jesus. Mari katakan, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, untuk pertahanan. Yesus, oh Yesus, katakan agung dan perkasa, yes, megah dan berjaya. Lebih lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus, bertepuk tanganmu buat Tuhan, katakan bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja. Sampai loncat buat Tuhan, katakan bersorak, majukan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, katakan megah, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersuka cita Tuhan hari ini Tuhan, sebab karena Engkau Allah kami. Kami bersorak-sorai hari ini Tuhan, sebab Engkau menyertai setiap kehidupan kami Bapa. Biar hari ini Tuhan kami mau datang sama Engkau, kami bawa hati kami Tuhan, bawa hidup kami Yesus. Dan mudahnya Tuhan, sana kita sama-sama mengucapkan syukur kita buat Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih. Kau baik Tuhan, bertahan-Mu, oh kasih-Mu sempurna di hidup kami. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur-Mu. Katakan terima kasih, sebab Yesus baik bagiku dan bagiku. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan, kami rasakan kasih-Mu Bapa.
sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Mari dalam pujian ini sama-sama katakan, ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Mari nyanyi sama-sama katakan, kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga, berharga di Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Mari sama-sama katakan, ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Mari nyanyi buat Tuhan, sama-sama katakan, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu sepanjang hidupku. Ku mengangkat dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Sekali lagi katakan, tak sekalipun kau tinggalkan. Oh Yesus, sahabatku. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Serahkan haleluya. Haleluya. Kamu mau terus erat dengan hatimu Tuhan. Kamu terus ada dalam dekapanmu Yesus. Biar kalau hari ini Tuhan, kami mau erat, kami mau dekat Tuhan dengan kami. Duduk diam Tuhan mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Biar Tuhan, kami persiapkan hati kami, pikiran kami. Biar kami bisa ambil bagian yang terbaik Tuhan untuk kami duduk dan mendengarkan, memperhatikan dengan baik Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Sinergiak dan Jesiers. Kembali lagi kita bertemu di bulan Juli ini. Saya yakin dan percaya bahwa keadaan kita hari-hari ini baik dan kita semakin kuat di dalam Tuhan untuk menjalani hari-hari ke depan kita bersama Tuhan. Pada hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan kehidupan kita sebagai orang percaya
kita sebagai anak muda untuk terus berjalan bersama di dalam tuntunannya Tuhan. Tema yang saya angkat hari ini adalah masih kita melanjutkan tema di bulan lalu tentang discipleship, karena kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita harus terus mau menjadi murid-murid Kristus yang terus diarahkan, yang terus mau belajar dan terus mau ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya rindu untuk share tentang satu tema yang akan membawa kehidupan kita semakin mengerti bagaimana kita harus menjalani hari-hari ke depan kita. Judul sharing saya hari ini adalah Healthy Inside, Fresh Outside. Berbicara soal kesehatan adalah hal yang hari-hari ini menjadi fokus utama ataupun hal yang banyak diperbincangkan, karena kita tahu bahwa kita masih ada di situasi pandemi dan kita terus berjuang, kita terus beradaptasi dengan keadaan yang ada sekarang. Dan saya ingin menguatkan kehidupan kita semua, teman-teman semua yang menyaksikan tayangan firman Tuhan hari ini, untuk kita sama-sama semakin kuat dalam Tuhan, walaupun kondisi di waktu ini dan masa yang akan datang kita masih belum tahu, kita masih ada dalam pandemi, tapi saya akan percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan kehidupan kita dan Tuhan telah menyertai kehidupan kita untuk kita bisa sama-sama berjuang dan melewati setiap kesulitan yang ada. Berbicara soal kesehatan atau berbicara soal kehidupan yang sehat, ada banyak pengertian tentang kehidupan yang sehat. Secara umum digambarkan bahwa sebuah kehidupan yang sehat atau manusia yang memiliki kehidupan yang sehat adalah manusia yang mampu untuk melakukan kehidupannya itu yang pertama secara produktif, lalu sehat secara fisik, dan berikutnya adalah kehidupan manusia yang sehat itu adalah kehidupan yang dimana manusia mampu untuk berinteraksi secara sosial. Artinya dalam kehidupan sosialnya kita sebagai manusia kita tidak kehilangan interaksi sosial tersebut. Kita masih bisa berkumpul dengan teman-teman kita, kita masih bisa berbicara, ngobrol lewat media apapun, baik bertemu ataupun lewat teknologi yang hari-hari ini semakin berkembang. Nah, oleh karena itu yang dikatakan kesehatan atau kehidupan yang sehat itu menjadi hal yang penting hari-hari ini. Nah, ketika kehidupan kita punya kehidupan yang sehat, maka kita akan bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Sebagai contoh, ketika kita dalam keadaan tidak sehat, misalnya kita dalam keadaan sakit ataupun lemah fisiknya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Seorang yang mungkin ada dalam keadaan kakinya sakit atau kakinya terkilir, mungkin seorang tersebut tidak akan mampu untuk berjalan, seorang tersebut tidak akan mampu untuk melangkah lebih cepat atau bahkan berlari. Kenapa? Karena kondisi kakinya sedang sakit, kondisi kakinya sedang tidak sehat. Nah, oleh karena itu penting bagi kita hari-hari ini untuk melihat bagaimana kondisi kesehatan diri kita. Dan yang mau saya bagikan adalah berbicara soal bagaimana kesehatan diri kita, yaitu kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini menjalani kehidupan kita. Beberapa waktu lalu kita belajar tentang kesehatan mental, kita berbicara tentang banyak hal yang secara manusia ditinjau dari sisi akademik, kita banyak belajar, dan memang hal itu penting kita untuk ketahui, dan dengan kita mengetahuinya maka kita akan mampu beradaptasi, kita akan mampu bertindak sesuai dengan apa yang menjadi tantangan kita hari-hari ini. Lalu bicara soal fresh outside, artinya kehidupan kita ini harus memberikan sesuatu yang menyegarkan, harus memberikan sesuatu yang memberi pengaruh. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini merupakan panggilan buat kehidupan kita, bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti bahwa hidup kita ini harus menjadi terang. Bahkan ayat ini juga berbicara kehidupan kita harus menjadi garam. Artinya hidup kita sebagai anak-anak muda, teman-teman semua,
harus memberi dampak dan pengaruh yang baik kepada setiap orang yang kita temui, kepada setiap orang yang menjumpai kita, bahkan setiap orang yang mengenal kehidupan kita. Bahkan kehidupan orang yang gak mengenal kita, begitu tahu kita, melihat kehidupan kita, maka kehidupan orang tersebut akan diberkati lewat apa yang ada dalam kehidupan kita. Satu tokoh dalam Alkitab yang kita tahu tokoh ini menjaga kehidupannya secara sehat, tentunya kehidupan yang sehat, hubungan dengan Tuhan yang terjaga, bahkan kehidupan secara jasmani juga terjaga, membuat tokoh ini menjadi orang penting di dalam satu kerajaan. Tokoh itu bernama Daniel. Mungkin kita sudah pernah tahu tentang Daniel, kita sudah pernah dengar ceritanya, tapi saya akan membahas sedikit tentang Daniel. Daniel ini merupakan orang keturunan Israel yang sebenarnya adalah seorang tawanan untuk bekerja atau punya tugas yang nantinya berada di istana. Tapi kalau teman-teman baca dalam Daniel 1, Daniel pasal yang pertama, itu akan ada informasi tentang siapa itu Daniel. Bahkan di situ diceritakan ada 4 tokoh. Daniel, lalu dikatakan ada Sadrak, Mesak, dan Abednego setelah raja memberi nama baru itu. Nah, siapa sih sebenarnya Daniel ini? Ada beberapa ayat yang menceritakan tentang Daniel. Di dalam Daniel pasal 1, dimulai dari ayat 3 sampai ke 4, lalu ayat 8 sampai 9, ini bicara soal siapa itu Daniel. Dan ada karakter-karakter di mana di situ kita bisa melihat sebuah kualitas kehidupan yang sehat dari Daniel. Bahkan hal itulah yang akan membawa kehidupannya menjadi orang kepercayaan raja. Dikatakan dalam Daniel pasal yang pertama, ayat ke-3 sampai ke-4, lalu ayat ke-8 sampai 9, firman Tuhan berbicara demikian. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel, artinya ada beberapa orang keturunan Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda. Jadi semuanya ada dalam rentan usia muda. Dan poinnya adalah begini, yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Lalu dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja, karena pada waktu itu mereka semua disuguhkan santapan yang biasa diberikan raja atau diberikan kepada raja. Santapan raja dengan anggur yang bisa diminum raja, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Lalu dikatakan maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, ini kita bisa lihat sebuah kualifikasi bagaimana seorang yang menjaga kehidupannya, menjaga hidupnya dengan baik, baik itu dari secara makanan yang dia sudah prinsipkan dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Dari sini kita melihat bahwa kehidupan Daniel ini punya kualitas yang sehat. Bahkan dikatakan dalam Daniel 6 ayat 10, pada waktu Daniel mengalami tekanan, pada waktu Daniel mengalami sebuah tantangan di mana ada orang yang tidak suka dan berusaha untuk menyingkirkan Daniel, tapi pada waktu itu dikatakan pada waktu itu di Daniel 6 ayat 10, ketika ada surat perintah untuk kepada Daniel yang tentunya untuk membuat Daniel susah pada waktu itu, dikatakan ketika surat perintah itu ada dan dikeluarkan oleh raja, Daniel pergi ke rumahnya, lalu dikatakan gini, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut
berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ada penekanan dikatakan gini, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, hari ini saya mau rindu bagikan sama teman-teman semua bahwa hari-hari ini kualitas kita harus menjadi kualitas yang baik, yang sehat. Supaya apa? Supaya kehidupan kita di awal tadi saya bilang, supaya kita bisa memberikan pengaruh dan dampak yang besar kepada orang-orang sekitar kita, pada generasi yang kita layani. Lalu apa yang hari-hari ini bisa kita lakukan? Apa yang hari-hari ini harus kita hidupi dalam kehidupan kita? Yang pertama yang mau saya bagikan hari ini adalah bicara soal kita harus terus pay attention. Pay attention. Kita harus memperhatikan secara serius, secara fokus tentang hal-hal yang harus kita bangun dalam kehidupan ini untuk membuat kehidupan kita di dalam diri kita menjadi punya kehidupan yang sehat, yang berkualitas. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini mampu untuk memberi dampak. Kalau hari-hari ini kita disebut sebagai seorang pasukan khusus, kita disebut sebagai tentara-tentara yang siap untuk mengevakuasi generasi ini, maka kehidupan kita harus dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, yang tentunya tetap berakar kepada kebenaran Kristus, atau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini? Dikatakan Efesus 5 pasal yang kelima ayat 15 sampai 16, firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." Firman Tuhan jelas berbicara buat kehidupan kita semua, bahwa kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini. Harus perhatikan secara fokus, secara sungguh-sungguh. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang tidak mau diajar, orang yang tidak mau taat, orang yang mau berjalan sesuai dengan kehendak dirinya sendiri, tidak mau ikut apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Gak suka baca firman Tuhan, gak suka berdoa, gak suka melayani, bahkan gak suka beribadah. Tapi dikatakan pergunakanlah waktu yang ada untuk kita semua, dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Makanya kita harus harus mulai pay attention. Pay attention, kasih perhatian. Apa yang hari-hari ini ada dalam kehidupan kita? Apa yang hari-hari ini menyehatkan tubuh kita? Apa yang menyehatkan jiwa kita? Apa yang menyehatkan roh kita? Kenapa? Karena ketika teman-teman membangun sesuatu yang menyehatkan kehidupan kita, seluruhnya dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk lebih kuat, kita akan mampu bergerak lebih cepat, kita akan mampu bergerak lebih besar lagi. Harus perhatikan bagaimana kehidupan kita. Hari ini perhatikan bagaimana kehidupan ibadah kita, teman-teman semua. Apakah kita masih punya kerinduan yang kuat untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah hari-hari ini kita punya kerinduan yang kuat untuk berdoa, untuk memuji menyembah Tuhan? Kita nyanyi di rumah, kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, kita berdoa di rumah, teman-teman semua. Kita punya waktu-waktu yang kita kasih spesial buat kita ketemu sama Tuhan, kita ngobrol. Itu membangun kehidupan kita. Bagaimana juga bicara soal yang masuk ke dalam pikiran kita hari-hari ini, pengetahuan yang hari-hari ini kita terima, apakah itu semuanya adalah pengetahuan yang menyehatkan buat kehidupan kita semua, teman-teman?
bagaimana juga tentang pola kehidupan kita. Apakah hari ini kita dengan sekolah online, kuliah online, kita jadi anak-anak Tuhan yang akhirnya gak bisa produktif. Kita gak bisa ngapa-ngapain, kita gak melakukan apa-apa, kita gak banyak bergerak. Itu tidak akan membawa kehidupan kita semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini. Makanya perhatikan hari-hari ini apa yang ada, yang masuk dalam pikiran kita, yang masuk dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan dalam beberapa ayat di Amsal mengatakan segala sesuatu yang terpancar dari dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu akan membawa dampak yang besar buat apa yang terjadi di luar tubuh kita, di luar kehidupan kita. Dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, ayat yang sudah sering kita dengar. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa? Sesuatu yang di dalam kehidupan kita, itu bicara hati kita, kehidupan kita, ketika kita menjaganya, maka ada kehidupan yang terpancar. Kalau dikatakan tadi, fresh outside, ada sebuah hal yang menyegarkan. Bahkan dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22, firman Tuhan lebih jelas lagi bilang gini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sesuatu yang dari dalam, ketika itu sehat, ketika itu dipelihara dengan baik, maka akan mengeluarkan sesuatu yang berdampak besar bagi kehidupan. Bagaimana kehidupan di dalam diri kita? Bahkan dikatakan salah satu ayat lagi dikatakan dalam Amsal 14 ayat 30, firman Tuhan bilang gini teman-teman, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Artinya apa sih? Sesuatu yang di dalam diri kita, kalau kita gak pelihara, kalau kita tidak menjadikannya sehat, itu akan merusak kehidupan kita. Makanya poin yang pertama yang mau saya bagikan buat teman-teman semua, perhatikan, pay attention terhadap hal-hal yang membangun kehidupan kita, pikiran kita, hati kita. Apakah kita sudah mengisinya dengan sesuatu yang menyehatkan? Apakah kita sudah mengisinya dengan nutrisi yang baik? Makanya Filipi 4 ayat 8 menulis demikian teman-teman. Jadi akhirnya saudara-saudara dikatakan ini, semua yang benar, segala hal yang benar, semua yang mulia, segala sesuatu yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya kita mengisi apa yang ada dalam pikiran kita dengan hal-hal yang tadi dikatakan yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Nah, bagaimana hari-hari ini? Apa kita sudah pay attention? Kita sudah dengan fokus, dengan serius membangun apa yang dalam diri kita dengan baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang benar, sesuatu yang patut dipuji, sesuatu yang manis, sedap didengar. Apa kita sudah membangun hal-hal tersebut, teman-teman? Ini menjadi perenungan buat kita semua. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun kehidupan kita dari dalam dengan sehat, sehingga kita bisa memancarkan dampak yang besar yang berpengaruh buat teman-teman kita, generasi kita. Dan kesehatan itu harus dijaga, teman-teman. Harus dijaga. Karena dikatakan hari-hari ini bahkan dihimbau untuk kita selalu jaga kesehatan. Kita minum vitamin, kita menggunakan segala hal, alat-alat yang berhubungan dengan kesehatan, menjaga kesehatan kita, masker, hand sanitizer, di rumah dibersihkan dengan disinfektan dan lain sebagainya. Itu untuk dilakukan untuk menjaga
supaya kita tetap sehat. Nah, lalu yang kedua adalah begini. Kita harus build a health environment, membangun lingkungan yang sehat. Ketika kita sudah membangun diri kita secara sehat, tentunya kita juga harus membangun lingkungan kita juga dengan sehat. Artinya apa sih? Berbicara soal di mana kita berada itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Ada hal apa saja sih yang perlu kita bangun, lingkungan apa saja yang perlu kita bangun supaya kesehatan kita terjaga, apa yang sudah dibangun dalam diri kita ini terjaga. Yang pertama adalah pergaulan atau pertemanan kita, kehidupan sosial kita. Firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33, firman Tuhan bilang, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya apa sih? Mungkin kita sudah punya kebiasaan yang baik diajarkan orang tua di rumah, tapi ketika kita keluar, kita berinteraksi, kita bergaul dengan teman-teman kita, dan ada sesuatu yang salah, yang tidak sesuai, dan akhirnya karena kita ada di lingkungan tersebut, maka dikatakan tadi pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, teman-teman coba renungkan hari ini, apakah ada kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu sudah dilakukan, tapi beberapa waktu ini, mungkin tahun ini, beberapa hari ini menjadi hal yang tidak dilakukan. Mungkin teman-teman berkata, oh karena teman-teman saya sih nggak melakukan itu sih, jadi saya juga terbawa. Oh teman-teman saya juga tidak berbuat seperti apa yang saya lakukan, kebiasaan baik saya, akhirnya saya melakukan hal itu. Nah, coba teman-teman cek hari-hari ini, hal-hal baik apa yang hari-hari ini sudah semakin hilang, berkurang, bahkan hilang dalam kehidupan kita, yang diakibatkan oleh pergaulan-pergaulan kita, pertemanan kita. Bagaimana ketika kita ada di sekolah, mungkin karena waktu-waktu ini kita nggak ketemu di sekolah, ya bagaimana lingkungan pertemanan kita ketika kita bertemu di luar jam sekolah, baik itu melalui media sosial, melalui pertemuan-pertemuan secara virtual. Ketika kita kumpul mungkin dalam bentuk yang lain, misalkan dalam pembicaraan atau obrolan kita di tempat masing-masing. Lalu bagaimana lingkungan, saya tulis gini, bagaimana lingkungan permedia sosialan kita. Jadi karena hari-hari ini kan kita banyak ngobrol, kita banyak punya grup istilahnya gitu ya, di media sosial atau di grup-grup chat WhatsApp dan yang lainnya gitu ya. Bagaimana lingkungannya? Apakah lingkungan tersebut tetap membawa kehidupan kita terjaga kesehatannya, atau malah itu membuat segala hal yang baik dalam diri kita menjadi rusak, menjadi buruk? Bagaimana dengan pertemanan kita dengan teman-teman sekolah? Mungkin yang dulu kita rajin belajar, kita rajin berdoa, kita rajin untuk bangun pagi, kita rajin untuk membantu orang tua, tapi karena mungkin ada pergaulan-pergaulan pertemanan kita yang ngapain kamu rajin berdoa, ngapain kamu rajin beribadah, itu akhirnya membuat kita, ibadah kita, hal yang sudah baik kita lakukan menjadi hilang. Nah, itu perlu diperhatikan teman-teman semua. Karena kita harus bangun lingkungan kita secara sehat, supaya apa? Menjaga hal yang sudah kita bangun dari diri kita sudah sehat, kuat. Tapi kalau kita tidak menempatkan diri kita di lingkungan yang juga akan menjaga kesehatan itu, kekuatan itu, maka itu bisa membuat kita jadi tidak mampu untuk dikatakan menjadi terang dan garam tadi, tidak mampu untuk berdampak. Perhatikan bagaimana lingkungan pertemanan dan pergaulan kita hari-hari ini. Lalu yang kedua, kita harus bangun lingkungan yang berhubungan dengan passion kita, pengembangan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Berbicara soal hari-hari ini apa yang sedang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan kasih talenta dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah bangun lingkungan itu nggak dalam kehidupan kita? Mungkin buat teman-teman yang di sini yang suka bermusik, mengembangkan kemampuan musiknya, apakah kita hari-hari ini
sudah membangun lingkungan kita dengan segala hal yang berhubungan dengan musik, dan juga kita menggalinya dengan sungguh-sungguh, atau malah kita tidak berada di lingkungan tersebut. Atau mungkin di antara kita teman-teman ada yang suka dengan dunia kewirausahaan, bisnis, berusaha gitu. Apakah waktu-waktu yang kita pakai, lingkungan yang kita ada saat ini adalah lingkungan yang mengajarkan kita atau membangun kehidupan kita untuk mengeksplor, menggali segala pengetahuan tentang bisnis, tentang berwirausaha, itu ada di lingkungan yang hari-hari ini kita tergabung dalamnya. Atau jangan-jangan justru kita tidak ada di tempat tersebut, yang akhirnya apa? Ketika Tuhan sudah taruh talenta dalam kehidupan teman-teman semua, ketika teman-teman gak berada di lingkungan yang tepat untuk membangun talenta tersebut, akhirnya apa? Talenta yang sudah Tuhan taruhkan itu menjadi terpendam, tidak bisa dikembangkan. Dan siapa yang bisa memilih di mana teman-teman ada di lingkungan itu? Ya teman-teman sendiri. Teman-teman bisa melihat. Dan hari-hari ini teman-teman harus mampu untuk dikatakan tadi firman Tuhan berlaku arif. Kita harus bisa melihat apakah lingkungan yang hari ini kita ada itu membangun kehidupan kita secara sehat. Lalu yang berikutnya adalah berbicara soal lingkungan pelayanan kita. Berbicara tentang bagaimana kehidupan kita hari-hari ini, apakah kita tetap terhubung dengan komunitas di mana kita belajar dan dididik untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan yang terus memberikan api semangat untuk kita terus melayani, dan bahkan membuat kita untuk mengerti apa yang menjadi visi Tuhan buat kita anak-anak Tuhan, generasi muda di waktu-waktu ini. Atau jangan-jangan gini, kita sudah menjauh dari lingkungan di mana kita bisa melayani dalam komunitas, kita lebih memilih lingkungan yang sudahlah, di tempat pertemanan saya, lingkungan saya sekarang, saya nggak usah lagi pelayanan, saya nggak perlu lagi memikirkan berhubung dengan kegiatan-kegiatan yang berbicara soal gerakan anak muda, berbicara soal pelayanan. Saya lebih suka untuk ada ngobrol, menikmati hari-hari di mana mungkin saya sudah bosan di rumah, akhirnya saya lebih pilih untuk hanya ngobrol, nongkrong, tapi akhirnya kita lupa bahwa kita dipanggil, kita yang sudah melayani, yang kita sudah semangat melayani pada awalnya, hari-hari ini menjadi tidak bersemangat lagi. Kenapa? Karena kita tidak menempatkan diri kita di lingkungan di mana ada orang-orang yang sama-sama melayani, sama-sama bergerak untuk berdampak dan menjangkau generasi muda. Kita nggak ada di situ. Justru kita lebih memilih, nggak mau lah, saya sudah nggak mau. Nah, itu akan membuat kita kehilangan apa yang menjadi turunan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya teman-teman semua harus perhatikan untuk menjaga ketika kita sudah membangun kehidupan kita kuat, sehat di dalam Tuhan. Maka yang berikutnya adalah kita harus bisa menempatkan diri di lingkungan yang membuat kita tetap terjaga. Kita tetap ada dalam lingkungan yang membuat tadi pergaulan kita, lingkungan bagaimana pelayanan kita, orang-orang yang sama-sama melayani, kita tetap ada nggak di lingkungan tersebut. Atau juga bicara soal lingkungan di mana di situ ada orang-orang yang bisa mengembangkan talenta kita ada nggak di tempat-tempat tersebut? Atau justru kita lebih memilih tempat lain yang sebenarnya itu nggak membuat hidup kita yang tadinya gini, kita berapi-api, kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, kita memikirkan bagaimana caranya saya menjangkau teman saya, bagaimana hari-hari ini yang harus saya lakukan untuk produktif, saya menjangkau lebih banyak teman-teman saya. Justru kita keluar dari lingkungan tersebut. Justru kita lebih memilih dengan orang-orang yang justru membuat hal yang sudah kita bangun, yaitu bicara soal kesehatan
dalam tubuh kita, pikiran kita tadi, bicara soal kerohanian kita itu menjadi hilang. Kenapa? Karena kita nggak menjaganya, karena kita nggak membangunnya. Makanya teman-teman, ketika kita sudah diperlengkapi, kita sudah memperlengkapi diri kita dengan hal-hal yang menyehatkan kita, maka seharusnya kita akan mempunyai dampak yang besar yang dapat dirasakan secara spesifik bagi generasi ini. Atau hari-hari ini teman-teman sudah mulai nggak tahu lagi, apa sih sebenarnya yang hari-hari ini harus saya lakukan? Oh, hari ini ya sudah, saya cuman sekolah, saya punya pertemanan, habis itu nggak ngapa-ngapain. Kita yang dulunya bersemangat, berapi-api untuk melayani, hari-hari ini coba cek, apakah kita sekarang juga masih punya kegairahan yang sama? Kalau firman Tuhan bilang gini, masih ada cinta yang mula-mula dalam kehidupan kita. Kita harus cek hari-hari ini supaya kita nggak jauh dari apa yang menjadi tuntunan Tuhan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya bilang yang pertama, kita harus pay attention, perhatikan secara sungguh-sungguh, secara serius. Kita sudah membangun kehidupan kita dengan sesuatu yang menyehatkan enggak? Baik itu secara tubuh kita, jiwa kita, roh kita, pertemuan-pertemuan ibadah kita, pengetahuan yang hari-hari ini masuk dalam kehidupan kita, itu sudah sesuatu yang menyehatkan atau belum? Atau justru membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita kehilangan pengharapan, membuat kita tidak bergairah menjalani kehidupan ini. Kita diliputi rasa ketakutan, kita diliputi kebimbangan. Yang berikutnya, yang kedua yang tadi saya sampaikan, apakah kita sudah membangun lingkungan yang akan menjaga apa yang sudah kita bangun yang menyehatkan tadi? Karena 1 Korintus 15 ayat 33 tadi saya sampaikan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Coba kita cek bagaimana lingkungan kita berada hari-hari ini. Apa kita masih ada di lingkungan yang tepat? Kita ada di pertemanan pergaulan yang baik, yang tepat. Kita ada di tengah-tengah orang-orang yang masih terus sama-sama melayani generasi. Kita masih ada di tengah-tengah bersama-sama bergerak untuk melayani generasi ini. Atau kita justru sedang di luar dan akhirnya hanya menjadi penonton, dan kita nggak tahu apa yang lagi terjadi hari-hari ini. Dan itu menjadi perhatian yang penting buat kita semua, teman-teman. Jadi hari ini saya mau nyampaikan hal itu buat teman-teman semua, bahwa ketika kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang sehat, kuat, maka kita akan mampu lebih lagi untuk bergerak lebih kuat. Kita mampu bergerak lebih cepat. Bahkan di tengah kondisi yang ada sekarang, kita tidak hanya sekedar bertahan, tapi justru selain bertahan, kita juga bisa mampu menguatkan dan menolong orang lain, teman-teman kita, mendoakan. Kita menjadi bagian yang tidak hanya bertahan, tapi kita juga yang akan menyelamatkan. Amin, teman-teman. Itu yang mau saya sampaikan hari ini. Biarlah kita terus dibangun di dalam Dia dan kita terus berpegang di dalam Tuhan. Karena saya kan percaya bahwa kehidupan masa muda kita di bulan ini ada hal-hal yang akan dibawakan sama pembicara-pembicara yang pastinya akan membawa kehidupan kita gak lagi sama melihat kehidupan muda kita, masa muda kita. Saya tahu hari-hari ini teman-teman mungkin mengalami kesusahan, mengalami hal-hal yang nampaknya tidak menyenangkan. Tapi saya pengen bilang, mungkin hari-hari ini segala sesuatu dibatasi. Tapi saya pengen bilang, kita tidak boleh jadi orang yang terbatas. Karena Tuhan menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan Tuhan adalah Tuhan Allah yang tidak terbatas. Kita dibatasi, tapi jangan sampai kita terbatas. Kita harus mampu produktif, kita harus mampu untuk lebih lagi punya kehidupan yang mengenal Allah di tengah tantangan yang ada sekarang. Jadi teman-teman gak boleh menyerah. Teman-teman harus bangun kehidupan lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita gak mau hari-hari ini
menjadi pribadi-pribadi yang masa bodoh dengan kehidupan kerohanian kita, bahkan dengan hal-hal yang masuk dalam pikiran kita, pengetahuan yang masuk dalam hidup kita. Kita harus bisa melihat apakah hal-hal itu yang masuk dalam kehidupan kita, kegiatan ataupun kehidupan yang kita lakukan itu membangun kehidupan kita atau tidak. Teman-teman harus bisa lihat itu. Teman harus bisa pastikan kita sudah ada di lingkungan yang tepat. Kalau teman-teman kesulitan, aduh Kak, apakah saya sudah tepat saya punya pergaulan seperti ini, atau Kak, saya sudah tepatkah melakukan hal ini, memutuskan ini? Teman-teman bisa tanya pada para pemimpin di sini. Teman-teman mau dimentor, mau dimuridkan, teman-teman tinggal datang, teman-teman bisa hubungi, bisa chat lewat media sosial kita. Teman-teman sampaikan apa yang menjadi kerinduan teman-teman dan apa yang menjadi kegalauan teman-teman hari-hari ini. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kehidupan kita. Mari kita berdoa, teman-teman semua, saya ajak kita berdoa untuk kita mengakhiri ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami menyembah Allah yang benar, Yesus Kristus, Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber pengharapan kami. Bersama Tuhan kami dapat lakukan perkara yang besar. Tuhan yang menjadi kota benteng kami, menara perlindungan kami. Di tengah kondisi yang hari-hari ini mungkin menakutkan, kondisi hari-hari ini yang segala sesuatu dibatasi, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dari segala apapun yang terjadi di dunia ini. Karena ketika kami berpusat kepada Tuhan, ketika kehidupan kami melekat kepada Tuhan, maka di dalam hidup kami, dalam diri kami, ada roh yang besar, ada kuasa yang besar yang Tuhan lakukan untuk kami tidak sekedar menjadi orang-orang yang bertahan, tapi kami juga menjadi orang-orang yang mampu untuk menyelamatkan. Kami menjadi orang-orang yang Tuhan berikan kuasa untuk kami bisa menjadi jawaban di tengah kesulitan yang ada hari-hari ini Tuhan. Kalau kami hari-hari ini mulai jauh daripada Tuhan, kami mulai keluar dari lingkungan di mana kami terjaga, Tuhan Roh Kudus yang berbicara secara pribadi untuk setiap kami, untuk kami terus memperhatikan kehidupan kami untuk terpusat kepada Tuhan. Karena Hambamu berdoa untuk setiap teman-teman yang hari-hari ini mungkin ada dalam ketakutan, ada dalam kebimbangan tentang masa depan. Hambamu berdoa biarlah Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami pengharapan, bahkan Tuhan yang akan menuntun setiap kehidupan kami untuk kami terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga kami tidak terjatuh, tapi Tuhan akan terus ada di depan kami, berjalan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur, biar setiap doa, pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, itu semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa Tuhan telah sediakan masa depan yang cerah, masa depan yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak muda yang tidak takut menghadapi kehidupan kami, tapi kami mau berkata bahwa kami berani menjalani kehidupan ini karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.